malaikatahu yusalluna. Digunakan di sana fi'lul mudhari. Yang maknanya adalah kata kerja al-hadir wal mustaqbal. Kata kerja yang sedang dikerjakan dan akan terus dikerjakan. Kata kerja yang sedang dilakukan dan akan terus dilakukan. Yang kalau grammar Inggrisnya namanya present continuous. Ini anak pondok ngerti gak? Paham gak? Present continuous. Hafalin paling gak tahu satu. Yaitu kata kerja yang lagi dilakukan continuous, masih continue, masih berkesinambungan, masih berjalan. Hafal saja. Present continuous. Yang artinya Allah tunjukkan di itu ayat Allah dan para malaikat Allah telah bersolawat dan akan terus bersolawat kepada Rasulullah. Enggak ada lagi orang yang solawat. Selalu ada solawat dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah terus menerus berkesinambungan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah ajak kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, yang ngaku iman sama Allah, yang ngaku iman kepada Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian dan salamlah kalian kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum pernah ini ayat turun seperti ini kepada nabi-nabi yang dulu, belum pernah. Belum pernah ini ayat turun seperti kepada para rasul yang lain, enggak. Tapi Allah ingin tunjukkan betapa Allah muliakan Nabi Muhammad dan Allah khususkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tidak pernah berhenti untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Bahkan mereka penghuni langit, bahkan mereka para malaikat tidak pernah berhenti selalu berselawat dan bersalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kata ulama, berdasarkan arah datangnya solawat dibagi tiga. Solawat dari Allah nilainya rahmat, solawat dari malaikat nilainya istighfar, solawat dari manusia nilainya doa. Ketika tadi Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, maknanya Allah terus menerus memberikan rahmatnya kepada baginda Muhammad SAW. Yang tadi dikatakan wa malaikatahu yusalluna, dan mereka para malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, maknanya yakni istighfar. Selalu fadilah istighfar dari mereka para malaikat diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ajak kita untuk ikut memuliakan Rasulullah. Allah ajak kita untuk mencintai Rasulullah melalui perbanyak sholawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Yang makna sholawat kalau dari manusia kepada manusia, dari kita kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW, maknanya doa. Dari Allah maknanya rahmat, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita umatnya Nabi Muhammad kepada Rasulullah maknanya adalah doa. Kalau dikatakan doa, pertanyaan, apakah sholawat yang kita haturkan kepada Rasulullah, salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah ada manfaatnya buat Rasulullah? Apakah Rasulullah dapat manfaat, dapat kelebihan, dapat keuntungan dari sholawat yang kita aturkan kepada Rasulullah? Kata ulama, Rasul dapat manfaat, Rasulullah dapat untung. Apalagi tadi maknanya adalah doa. Kita doakan Rasulullah melalui sholawat dan salam yang kita ucapkan. Yang artinya semakin banyak sholawat, semakin banyak salam dari umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, itu akan semakin mempertinggi derajat baginda Muhammad SAW. Cuman seandainya tidak ada lagi umat Nabi Muhammad yang sholawat, bahkan dengan kata lain, seandainya tidak ada lagi umat Nabi Muhammad yang sholat, karena kalau selama ada orang sholat pasti ada yang sholawat rukun qauliyah, baca sholawat tasyahud akhir. Walaupun yang dibaca rakaat pertama Al-Baqarah sampai habis, rakaat kedua Ali Imran sampai habis, misalnya. Kalau enggak makmumnya pulang duluan.
Kalau enggak makmumnya pulang duluan, atau kalau sungkan ya besok nggak datang lagi. Pilih masjid yang qul huwallahu ahad saja. Seandainya dia baca rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran tanpa baca sholawat, nggak diterima sholatnya Allah, nggak sah. Maka di situ Allah wajibkan kepada kita sholawat, dan Allah anjurkan kepada kita di luar sholat untuk selalu bersholawat dan salam kepada Rasulullah. Kalau tadi dikatakan seandainya itu dapat manfaat untuk Rasulullah, saya katakan Rasulullah nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Walaupun tidak ada lagi yang sholawat, walaupun tidak ada lagi yang sholat dari umat Nabi Muhammad, Allah dan para malaikat Allah tidak pernah berhenti untuk bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini saya katakan malam ini terasa lebih istimewa baca sholawat ini. Selain malamnya juga bulannya. Di bulan ini turun itu ayat, artinya kata ulama di bulan ini perbanyak sholawat. Sampai-sampai tadi Nabi mengatakan wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau gitu kita dapat apa ya? Rasul dapat manfaat, walaupun tadi Rasul nggak butuh, karena selalu ada dari Allah dan para malaikat. Rasulullah dapat manfaat cuma untuk kita jauh lebih banyak itu manfaat. Dalam satu hadis beliau bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra salawat wa rafa'a lahu biha asyra darajat wa kataba lahu biha asyra hasanat wa hatta biha anhu asyra khati'at. Dalam satu hadis beliau SAW bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa bersolawat kepadaku dengan satu solawat, sallallahu alaihi, Allah akan balas kepada orang itu solawat yang maknanya adalah rahmat, biha, dengan satu solawat yang dia ucapkan asyra solawat, 10 rahmatnya Allah. Kita ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dapat 10 rahmat dari Allah. Gak berhenti di sana, Nabi sambung wa rafa'a lahu biha asyra darajat, dan Allah angkat bagi orang yang baca itu biha, dengan satu solawat yang dia ucapkan asyra darajat, setiap satu solawat yang kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diangkat derajat kita oleh Allah 10 derajat. Wa kataba lahu biha asyra hasanat, dicatat dengan satu solawat yang kita baca 10 kebaikan. Wa hatta biha anhu asyra khati'at, dan setiap satu selawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah dihapus 10 macam kesalahan. Satu selawat yang kita aturkan ke Rasulullah dapatnya 40 tadi. 10 rahmatnya Allah, 10 diangkat derajat oleh Allah, 10 dicatat kebaikan, dan 10 kesalahan dihapuskan hanya dengan satu selawat yang kita aturkan kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini fadilah, ini nikmat khusus bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat lain nggak dapat kayak gini. Bayangkan kita doa sekali saja, sholawat sekali saja dapatnya 40 tadi. Dapatnya 40, 10 rahmat, 10 derajat naik, 10 kebaikan dicatat, 10 dosa dihapus dengan satu sholawat. Bayangkan tadi kita duduk di sini, berapa banyak sholawat dan salam yang kita aturkan kepada Rasulullah SAW. Maka tinggal dikali, sebanyak itu Allah berikan rahmatnya kepada kita, sebanyak itu Allah angkat derajat kita, sebanyak itu Allah catatkan kebaikan untuk kita, dan sebanyak itu Allah hapuskan dosa-dosa kita dikali 10 banyaknya dengan satu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian selain kita sholawat, kata ulama fadilah sholawat dengan fadilah salam sama. Sholawat ke Nabi dapatnya sama dengan berucap salam kepada Nabi. Sama kata ulama. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau tadi saya berdiri di sini saya bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab. Pertanyaannya kalau kita yang salam untuk Rasulullah, tadi kan dibaca tadi, assalamualaikum Zainal Anbiya, dijawab nggak sama Nabi? Kan kita salam ini. Tadi saya salam dijawab kan? Nah kalau kita salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, tadi di mahallul qiyam kita juga
Salam tadi kepada Rasulullah, dibalas enggak? Satu riwayat mengatakan la yusallimu alaihi min ummati, la yusallimu ahadun min ummati illa raddallahu alaihi ruhahu syarifah hatta yarudda ilaihi. Satu riwayat dikatakan la yusallimu ahadun min ummati, tidaklah ada satu umat Nabi Muhammad yang berucap salam kepada Nabi Muhammad illa kecuali raddallahu, Allah akan kembalikan ruhahu syarifah, Allah akan kembalikan kepada Nabi Muhammad ruhnya yang mulia kembali ke jasadnya Rasulullah hatta yarudda ilaih, sampai Rasulullah akan menjawab sendiri salam kita, bukan hanya dengan rohnya tapi rohnya Nabi yang kembali kepada jasad baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap salam yang kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim assalamu alayka ya Rasulullah, maka Allah kembalikan rohnya Nabi kembali ke jasad mulianya Nabi, maka dengan roh yang kembali dengan jasadnya dijawab setiap salam kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad